Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu membahas tentang integral, yaitu integral parsial, di mana pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang integral substitusi. Integral parsial adalah kaidah yang mengubah integral perkalian fungsi menjadi bentuk lain yang diharapkan lebih sederhana. Teoremanya, jika U dan V adalah fungsi-fungsi dalam X yang kontinu dan terdiferensialkan, maka integral U dV akan sama dengan U kali V dikurang integral V dV. Teorema ini bisa kita buktikan. Kita buktikan dulu bahwa dengan cara mencari turunan ya, turunan dari fungsi U dikalikan dengan fungsi V. Oke, kita ingat lagi, turunan jika U kita kalikan dengan V, itu adalah U aksen V ditambahkan dengan U V aksen. Oke, kita gunakan rumus ini untuk menurunkan U kali V. U aksen berarti turunan U itu adalah DU. Kita kalikan dengan V, kemudian kita tambahkan dengan U, turunan dari V aksen itu adalah DV. Oke, nah bentuk ini sebenarnya bisa kita buat jadi U kali V akan sama dengan DU kali V ditambah U kali DV. Oke, kemudian kita pindah ruaskan D U dikali V. Nah, oke, kita pindah ruaskan dikurang. Di sini kan DU kali V ya, atau boleh kita tuliskan V kali DU ya, sama saja karena berlaku sifat komutatif perkalian sama dengan U dV. Atau boleh juga U dV nanti akan sama dengan D DUV dikurang V DU. Oke, kedua ruas kita integralkan. Nah, oke, sehingga kita dapatkan integral U dV akan sama dengan integral dari turunan U kali V itu adalah UV. Kita kurangkan dengan integral V DU. Nah, maka kita dapatkan integral parsialnya itu rumusnya adalah integral U dV akan sama dengan UV atau U kali V dikurang integral V DU. Oke, kita lihat untuk contoh soalnya. Kita mulai dari soal yang paling sederhana dulu. Integral, misalkan X dalam kurung X tambah 4 pangkat 5 misalnya dx. Oke, sama dengan. Nah, ini adalah contoh integral parsial. Kenapa ini dikerjakan secara parsial? Kenapa tidak dikerjakan dengan metode substitusi saja? Nah, kita harus tahu cara membedakan integral yang bisa dikerjakan dengan menggunakan metode substitusi, mana yang tidak bisa menggunakan metode substitusi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara menentukan sebuah integral yang bisa dikerjakan dengan menggunakan metode substitusi. Oke, kita ingat lagi misalnya integral misalnya 2x ya, misalnya ya boleh 2, misalnya sini ada 3x tambah 4 misalnya pangkat min 3 dx. Oke, kita ingin melihat apakah integral ini bisa dikerjakan secara substitusi dengan cara menurunkan yang berada di dalam kurung ini ya. Turunan dari 3x adalah 3, turunan dari 4 itu adalah 0. Jadi 3 tambah 0 itu adalah 3. Hasil turunannya ini ternyata dia sejenis dengan yang berada di luar. Sejenis ya, bukan sama ya. Kalau sama itu kan ya persis sama, misalnya ini 2, ya sini 2. Nah, bukan itu konsepnya, tapi sejenis. Jadi 3 ini kan adalah konstanta, 2 ini juga merupakan konstanta karena sama-sama tidak memuat variabel. Maka dikatakan sejenis. Jika dia sejenis, maka ini integralnya bisa kita kerjakan dengan menggunakan integral substitusi. Atau contoh lainnya misalnya, misalnya 2x ditambah 3, oke, kita kalikan dengan 4x kuadrat ditambah 5. Misal ya, ini misal ya, ditambah 6 misalnya, ditambah 6x pangkat min 4 dx. Oke, untuk mengeceknya kembali ya, melihat yang berada di kurung ini yang mengandung pangkat ya, kita turunkan. Ini turunannya adalah 8x. Turunan dari 6x itu adalah 6. Nah, kalau kita lihat hasil turunannya ternyata sejenis dengan yang berada di luar, yaitu X dan konstanta. Ini juga ada X, ada konstanta. Maka otomatis integral ini bisa kita kerjakan dengan menggunakan integral substitusi. Tetapi bagaimana kalau seandainya ketika kita turunkan, nah sama seperti kasus ini, ketika kita turunkan, turunan X itu adalah 1. Oke, turunan X itu adalah 1, turunan 4 itu
adalah 0 ya. Jadi 1 kalau kita tambah 0 ya 1 ya. Oke, 1 ini adalah konstanta, ternyata dia tidak sejenis dengan yang berada di luarnya. Nah, kalau bertemu dengan soal seperti ini, otomatis kan kita tidak bisa menggunakan integral substitusi. Jadi solusinya apa? Solusinya itu adalah kita gunakan integral parsial. Oke, integral parsial. Kita hapus dulu. Jadi membedakan antara integral parsial dengan integral substitusi, saya rasa sudah paham ya. Nah, selanjutnya kita tinggal misalkan. Yang di luar ini kita misalkan dengan U. Kemudian yang semuanya ini, yang ada pangkatnya ini, kita misalkan dengan V. Jadi kita buat permisalannya dulu. Misalkan, misalkan U ya. U itu adalah X. Kita cari turunan U. DU per DX itu adalah 1. Kemudian kita kali silang, kita dapatkan bahwa DU akan sama dengan DX. Kemudian V, bukan V ya, DV ya, sorry ya, DV. Kemudian DV nanti akan sama dengan X ditambah 4 pangkat 5. Kemudian kita integralkan, pangkat 5 dx ya, pangkat 5 dx, ini kita integralkan, maka kita dapatkan integral dari dv itu adalah V. Nah, ini tinggal kita integralkan saja. Nah, hati-hati, kita lihat lagi bahwa ini adalah integral substitusi. Kenapa? Kalau kita turunkan di sini, turunan dari X tambah 4 ini kan adalah 1 ya, karena turunan X adalah 1, 4 itu 0, 1 tambah 0 adalah 1. Nah, di luar ini kan tidak ada angka. Sebenarnya ada ya, angkanya 1, cuma tidak dituliskan. Nah, karena dia sejenis, berarti ini adalah integral substitusi. Jadi, untuk integral substitusi ya, kita langsung saja. Nah, kita udah tahu bagaimana cara cepatnya juga, atau dengan konsepnya juga boleh. Nah, di sini kita gunakan cara cepat saja, bahwa jika ada X tambah 4 pangkat 5, jadi karena ini ada 1 ya, jadi kita tulis dulu 1, gitu ya, 1 per 5 ditambah 1, kemudian X ditambah 4 pangkat 5 ditambah 1. Jadi V-nya kita dapatkan 1 per 6 ya, 1 per 6 dikalikan dengan X tambah 4 pangkat 6. Oke, C-nya tidak usah ditulis dulu. Baru kita masukkan ke dalam rumusnya, integral UdV sama dengan UP dikurang integral PdU. Oke, kita masukkan. U-nya adalah X, V-nya itu adalah 1 per 6. 1 per 6 X ditambah 4 pangkat 6 dikurang integral V-nya sama ya tadi ya, 1/6 X ditambah 4 pangkat 6, DU-nya itu adalah DX. Oke, nah ini tinggal kita kalikan saja, 1/6 X, kemudian X ditambah 4 pangkat 6. Nah ini kan ada konstanta ya, kita keluarkan saja 1/6, integral X tambah 4 pangkat 6 DX. Oke, sama dengan 1/6 X ditambah 4 pangkat 6 dikurang 1/6. Oke, ini kita turunkan lagi. Ini juga integral substitusi ya. Kita turunkan lagi. Jadinya adalah 1/7 X ditambah 1. Ya, X ditambah 1 pangkat 7 ditambah C. Jadi hasilnya adalah 1/6 X ditambah 4 pangkat 6 dikurang 1/42 X tambah 1 pangkat 7 ditambah C. Maka hasilnya adalah 1/6 X dikali X tambah 4 pangkat 6 dikurang 1/42 X tambah 1 pangkat 7 ditambah 6. Atau kalau ingin menyederhanakan lagi juga bisa seperti ini ya. Oke, ini sama dengan, ini boleh 1/6-nya kita keluarkan. Nah, karena ini sama-sama punya 1/6 ya. Jadi 1/6-nya boleh kita keluarkan. Maka yang tinggal, tinggal di sini adalah X tambah 4 pangkat 6 dikurang. Nah, di sini yang tinggal adalah 1/7 X ditambah 1 pangkat 7 tambah C. Nah, jadi hasilnya adalah ini ya. Nah, jadi untuk bisa integral parsial, tentu saja kita harus paham tentang integral substitusi. Ya, karena di dalam integral parsial itu sudah pasti ada nanti integral substitusi. Jadi, saya ulang kembali ya, cara menentukan integral dari, ini mungkin ada yang masih ragu mungkin, saya keluarkan saja integral X ditambah 4
pangkat 5 dx. Oke, kita cari hasilnya di luar ya. Integral X tambah 4 pangkat 5. Oke, ini adalah integral substitusi seperti yang sebutkan tadi. Kenapa? Karena X ini diturunkan adalah 1. Nah, ini kan artinya ada angka 1 juga di sini ya. Jadi ada 1 juga. Jadi kalau dia sama-sama di sini, sama-sama angka 1, di sini juga 1, ya kita boleh langsung integralkannya. Berarti 1 per 5-nya tambah 1 saja, berarti 6. Kemudian X ditambah 4 pangkat 6 gitu ya, ditambah C. Tapi, nah, kalau seandainya soalnya, saya ganti lagi soalnya misalnya. Oke, ini kita mengulang tentang substitusi lagi ya. Misalnya integral dari 2x misalnya ditambahkan dengan 4 pangkat 5 dx. Nah, jadi ngitung untuk mencarinya itu kita turunkan dulu. Turunan dari 2x tambah 4 itu kan adalah 2 ya. Nah, sini kan ada 2. Jadi ini tidak bisa langsung ya seperti kita mengerjakan ini seper 6 tadi ya. Jadi karena diturunkan 2, di sini kan angkanya adalah angka 1 ya. Nah, jadi caranya gimana? Cara cepatnya saya sudah ajarkan. Cara cepatnya adalah 1 per 2. Berarti 1 per 2. Oke, kalikan dengan 2x tambah 4 pangkat 6. Oke, 1 per 2. Oh, sorry ya. Bukan 1 per 2 ya. Ini karena ada pangkatnya juga di sini. Oke, karena ada pangkatnya. Oke, kita ulang lagi ya, integral. Misalnya tadi berapa? 2x ditambah 4 pangkat 5 dx. Ya. Jadi ini kita turunkan dulu. Turunannya adalah 2 ya. Di sini ada angka 1 ya. Oke, kita tuliskan dulu 1 per 2. Jangan sampai terbalik ya. 1 per 2. Baru ini kita buatkan lagi 1 per, nah 5 ini kita tambah 1, berarti 1 per 6. Nah, jadinya baru 2x tambah 4 pangkat 6. Jadi jawabannya adalah 1 per 12. 2x tambah 4 pangkat 6 tambah C. Nah, seperti itu ya. Oke, kalau masih ragu kita coba satu soal lagi biar paham ya tentang integral substitusi dengan menggunakan cara cepat, atau Anda ingin menggunakan konsep seperti yang sudah kita bahas juga boleh ya. Oke, integral. Misalnya 3 ya, saya tulis 3 di sini. Kemudian dikalikan dengan 4x misalnya ditambah 2 pangkat 3 dx misal ya. Nah, caranya turunkan dulu. Turunkan hasilnya adalah 4. Nah, kan dia sejenis dengan yang di luar. Nah, Anda langsung saja berarti 3 per 4 ya. Berarti 3 per 4. Nah, baru Anda tuliskan ini selalu 1 ya. 1 per 3-nya Anda tambah 3 yang di sini itu Anda tambah 1 berarti 4. Nah, berarti ini jadinya 4x tambah 2 tambah 1, 3-nya berarti 4 tambah C. Maka hasilnya adalah 3 per 16. 4x tambah 2 pangkat 4 tambah C. Jadi kalau Anda menggunakan integral parsial, karena di dalam integral parsial itu pasti akan ada integral substitusi nanti ya. Saya sarankan biar tidak menghabiskan waktu, ya Anda gunakan cara cepat saja. Tapi Anda juga harus paham juga konsepnya ya. Kalau seandainya belum paham dengan trik cepatnya, ya Anda bisa gunakan konsep atau gunakan jalan seperti yang sudah kita bahas pada materi yang sebelumnya. Oke, semoga bermanfaat. Nah, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh mengirimkan pertanyaan melalui WA ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.